Hayya 'alal jihad. Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Ya, saya kira kita ambil saja 3 cara pandang atau 3 jarak pandang, 3 perspektif atau 3 spektrum ya. Spektrum pertama pasti adalah fikih dalam syariat Islam, artinya tata cara beragama yang diatur oleh agama Islam. Termasuk di dalamnya ada adzan. Nah, adzan ini kan tidak berasal dari teks ayat, tapi itu adalah perintah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memanggil orang untuk kasih tanda bahwa ini sudah saatnya sholat. Informasi panjang secara video ya, di mana ada orang adzan atau iqomat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim. Yang sempat viral ini video yang menjadikan kelompok-kelompok ini mengajak jihad, bahkan azannya juga dirubah begitu, Gus. Ada melihat seperti itu? Yang pertama, merubah adzan menambahi atau merubah menjadi halal jihad itu jelas adalah bid'ah mungkaroh, bid'ah yang mengada-ngada dan itu mungkar. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian ini saya melihat sebagai satu upaya kelompok-kelompok untuk mendistorsi makna jihad itu sendiri. Artinya jihad yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau toh benar ajakan jihad seperti itu, Rasulullah itu ketika mengumpulkan para panglima-panglima perang, dia tidak mengatakan hayal jihad, tetapi dia mengatakan kepada para pemimpin perang ada dengan mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Artinya apa? Seruan hayal jihad itu jelas bid'ah mungkaroh yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Dan kalau kemudian kita berbicara jihad dari ini yang paling elegan adalah asyaddul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan jihad akbar. Hari ini kalian berdua datang ke sini, kemudian Anda diniati sebagai mencari nafkah untuk tulang punggung keluarga, itu adalah jihad. Saat kita datang bekerja, kameramen datang ke sini bekerja, kemudian diniati untuk menafkahi anak istri di rumah, itu jihad. Artinya kalau kemudian gara-gara dia menjadi kameramen mati kesetrum, itu matinya fisabilillah. Nah, maka bagi saya hari ini nggak menarik ngomong jihad fisabilillah itu, karena memang konteksnya seperti ini. Yang menarik jumlah fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja, jangan terprovokasi ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang gak mutu ini gak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan, kita tebarkan kasih sayang, kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun,
dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya, umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini, kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain, insyaallah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hijrah bukan ngangkat pedang. Ganggepe hijrah niku terus ngangkat pedang, tidak. Hijrah Kanjeng Nabi niku wau krana wahyu, bukan dituntut perut ataupun takut. Begitu hijrah, pedangnya diangkat dening Kanjeng Nabi. Pedang apa? Pedang intelektual, pedang ilmuwan, pedang pertanian, pedang ekonomi, dibangkitkan kembali oleh Rasulullah. Itu titik-titik jihad, titik-titik jihad arep kakek-kakek rondo karo yatim lho piye. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong itu dihadirkan, tolong dihadirkan itu kasih sayang, agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran. Jangan muslim sama muslim saling berkelahi, dia bilang itu namanya jihad. Muslim sama muslim saling bunuh, saling tembak, saling sembelih, saling mencaci, dia bilang ada jihad fisabilillah. Ngancurin rumah muslim lain jihad, ledakin bom di masjid ada jihad. Ada jihad namanya, bukan jihad, bukan jihad tapi namanya jihad. Jihad meninggikan kalimat Allah, bukan merendahkan, bukan menghinakan kalimat Allah. Kalau dia melakukan tindakan yang ujung-ujungnya merusak citra Islam, maaf, lu ngebelain Allah apa yang ngebelain iblis? Kok ngancurin Islam? Kok ngerusak Islam? Membuat orang jadi anti sama Islam. Ngomong-ngomong, yang ente bela Allah apa siapa nih yang ente bela? Islam yang ya gini, ente ngebela Islam, ente merugikan Islam loh. Lah orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain. Yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad, menegakkan kebenaran. Masing-masing merasa dirinya benar, itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar, walaupun dia benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Produk yang insya Allah, kalaupun ada itu kesusupan karena kita salah menilai. Kita upayakan tidak ada produk-produk yang diindikasi bahwasanya itu adalah miliknya orang musuh Islam, musuh kaum muslimin yang ada di Palestina. Jihad Anda itu saja deh. Jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar, yang Anda minum milik mereka. Ini gimana sih? Sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya video penggantian hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal jihad yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di berbagai tempat, maka perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, penggantian lafaz adzan
hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad, itu hukumnya haram karena tidak ditemukan riwayat yang seperti itu dari berbagai hadis yang kita baca. Lafaz adzan sudah ditentukan sehingga tidak boleh untuk diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Oleh karena itu, kami mengajak kepada warga Nahdien untuk tidak terprovokasi, tidak terpancing, dan tidak ikut-ikutan melakukan penggantian lafaz adzan dengan seruan tersebut. Kepada pihak berwajib, mohon untuk menyelidiki, menelusuri siapa yang telah melakukan dan aktor intelektualnya, agar supaya tidak terjadi alat pemecah bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Maknanya adzan apa? Adzan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata udhun, telinga. Jamaknya adzan. Kenapa disebut adzan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan adzan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan. Saya waktu di Afrika Utara itu selesai Mesir adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Selesai Tunisia, Maroko adzan. Aljazair adzan. Terus sampai ke Mediterania. Ternyata 24 jam itu nggak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyampaikan bahwa kedepanin baik sangka, kedepanin juga bersabar di semua aspek, di semua hal, dan kedepanin juga positive thinking terkait dengan seruan azan yang diganti hayya 'alas shalah. Mari sholat diganti dengan hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad. Pertama, saya fakir secara fikih, tapi nanti akan ada kajian-kajian dari para ustadz, para kiai, para habaib, para masyayikh, bahwa insya Allah tidak ada yang namanya azan diganti dengan hayya 'alal jihad. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ketika perang pun tidak diganti menjadi hayya 'alal jihad ketika perang asli di zaman Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Tapi itu kan baik juga buat kita untuk tidak berburuk sangka dulu kepada pihak manapun. Tidak kemudian mencurigai juga kepada pihak manapun. Karena bisa jadi juga ini adalah inisiatif sekelompok kecil saja, atau barangkali ada yang memang nggak ngerti lah ya, kan nggak boleh suuzon juga. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu kono wong ekstremis. Lalu mana jihad itu orang hubungannya dengan perang. Jihad mana berjuang. Mergo jahadaya jadi jihadan itu kangelan loh. Andre kangelan itu disebut nopo. Kayak gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati nopo? Jihad. Mulane mati syahid, mati nopo? Wong seneng wong wedok ra kesampeyan mati, kuwi ya mati nopo? Syahid. Lho ngene niku. Dadi syahid cinta niku wonten. Dadi seneng cah wedok, demenan rawani, ngempet ora iso, iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh ben syahid. Niku tenan terus masyhur. Bukan itu lagi jihad kita sekarang anakku. Jadi apa jihad kami Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke Batam.